Halo, nama saya Salma Maksita Sembiring dari Fakultas Sains dan Teknologi dengan jurusan Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan dari hasil UTS ujian saya dengan mata kuliah Sistem Digital. Judulnya adalah Sistem Penghitung Barang Otomatis di Gudang. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang pendahuluan. Teknologi salah satu yang dibuat untuk membantu dan mempermudah pekerjaan dalam berbagai aspek yang diperlakukan untuk membangun dan kenyamanan hidup. Dalam dunia industri, yang disebut teknologi adalah unit kerja pabrik. Misalnya dalam proses perhitungan suatu barang di tempat, beberapa industri masih menggunakan proses manual, sehingga menimbulkan masalah. Karena dalam proses kerja manual masih banyak terdapat kesalahan. Dan proses penghitungan barang kurang akurat, pada dasarnya alat yang berbasis mikrokontroler banyak digunakan untuk memudahkan dalam melakukan sebuah pekerjaan yang diinginkan. Selain itu juga memudahkan seseorang dalam menggunakan waktu secara lebih efisien dan efektif, tanpa harus mengusap tenaga, pikiran, dan tidak perlu melibatkan diri dalam melakukan pekerjaan. Kenyamanan yang terjadi tidak hanya untuk seseorang secara pribadi, tetapi dapat memperlancarkan kegiatan produksi dan kegiatan di suatu pabrik atau kantor. Rumus masalahnya: 1. Apa tujuan utama penerapan sistem otomatis ini? 2. Jenis teknologi apa yang digunakan? 3. Mengurangi resiko terjadi kesalahan perhitung barang di gudang. Lalu tujuan untuk dari otomatis di gudang ini sistemnya, yaitu tingkatan akurat dan data inventarisasi. 2. Penataan gudang yang lebih baik. 3. Efisien waktu. Manfaat dari judul tadi. Manfaat dari penggunaan sistem penghitung barang otomatis di gudang yaitu dapat membantu menghitung barang lebih mudah, efisien, operasional, optimalisasi ruang gudang, peningkatan keamanan, visibilitas stok real time, penghemat biaya jangka panjang. Metode pelaksanaan perancang sistem ialah: 1. Desain antarmuka pengguna UI. 2. Pengumpulan data. 3. Analisis kebutuhan pengguna dan operator. Membuat prototipe sistem, yaitu perangkat-perangkat keras yang terdiri dari Arduino Uno, LCD 16x2, modul 1, 2C, sensor inframerah, motor DC 12V, LED, dan switch. Perangkat lunak yang digunakan yaitu Arduino IDE. Alat penunjang yang digunakan adalah toolset, holder, PCB, dan conveyor. Uji coba implementasi: ada menguji sensitivitas sensor inframerah dan jarak sensor inframerah dalam mendeteksi barang. Kedua, memindai berkode atau membaca HIVIT melacak identitas unik setiap barang. 3. Perbaikan sistem berdasarkan hasil evaluasi. Dan penutupan, sistem ini dapat meningkatkan efisien dan akurasi dalam manajemen investasi, dan berharap solusi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi operasional gudang. Teknologi ini akan mengoptimalkan produktivitas gudang secara signifikan, dapat memudahkan operator yang bekerja di gudang dengan adanya sistem otomatis, dan dapat membuat para pekerja menjadi lebih hemat waktu dan tepat waktu.
Lalu pertanyaan esainya, langkah konvensi bilangan desimal ke biner. Langkah pertama, tentukan bilangan desimal yang ingin diubah ke dalam bentuk biner. Langkah kedua ialah bagi bilangan desimal dengan dua contoh penghitung aritmatika biner untuk stok barang. Rangkaian logika untuk memvalidasi input pengguna untuk memverifikasi apakah kode yang dimasukkan benar. Digunakan dua jenis gerbang logika utama, gerbang XOR exclusive OR atau fungsi XOR output sama dengan 1 jika input berbeda, output sama dengan 0 jika input sama. Jika sama bit input pengguna sama dengan bit kode penyimpan, maka semua XOR menghasilkan 0. Contoh, bit menyimpan 0101, bit input pengguna 0101, XOR output 00000. Gerbang AND, setelah setiap bit dibandingkan dengan XOR, semua output XOR dihubungkan ke gerbang NOT lalu AND. 1. XOR menghasilkan 0 jika bit sama. 2. NOT penghubung 0 menjadi 1. 3. AND menghasilkan 1 hanya jika semua bit cocok. Logika akhir. Kode biner jika NOT XOR bit 1, AND NOT XOR bit 2, AND NOT XOR bit N sama dengan 1. Jika ada satu saja bit berbeda, XOR 1, NOT 0, AND 0, akses ditolak. Tabel kebenaran sistem verifikasi kode. Untuk mencontoh 2 bit kode lebih mudah untuk ilustrasi. Menyimpan bit input XOR, NOT dan XOR. 3. Contoh kombinasi untuk mendeteksi batas stok. Gudang mendefinisikan stok aman jumlah sama dengan lebih besar sama dengan 10, stok kritis jumlah lebih kecil 10. Sistem pengguna gerbang NOR dan NAND untuk mendeteksi kondisi stok referensi biner. Ambil contoh stok 4 bit B3, B2, B1, B0. Anggap batas kritis sama dengan 10, 10, 10. B. Logika stok kritis menggunakan NOR. Stok kritis jika semua kondisi berikut terpenuhi. B3 sama dengan 0. NOR logika bernilai tinggi bila kedua input 0. Jumlah kecil 10, pola biner 0000, S per D 1001. Rumus sederhana stok kritis sama dengan NOR B3, B2, N, B1. Atau lebih sederhana, jika B3 sama dengan 0, otomatis stok kecil 8 bila B3 sama dengan 1 dan B2 sama dengan 0, stok 8 kurang 11. Maka rangkaian pengguna kombinasi NOR untuk memastikan nilai tidak melebihi batas tertentu. C. Logika stok aman menggunakan AND. Stok aman jika nilai biner lebih besar sama dengan 10, 10. Menggunakan logika NAND untuk mendeteksi pola tersebut. Stok aman NAND B3, AND B1 or B0. 4. Diagram alur atau blok fungsional sistem. Menjelaskan alur. 1. Sensor barang mendeteksi barang masuk atau keluar. 2. Data jumlah barang diubah ke biner. 3. Unit aritmatika biner melalui perjumlahan atau pengurangan sesuai peristiwa. 4. Nilai biner stok masuk ke komparator logika. 5. Output. Jika stok aman,
maka rangkaian AND aktif. Jika stok kritis, maka rangkaian tidak aktif. 6. Sistem menampilkan status melalui indikator LED atau layar. Kesimpulannya adalah sistem penghitung barang otomatis berbasis logika digital memanfaatkan satu konversi desimal ke biner sebagai input utama, 2 operasi aritmatika biner untuk menghitung stok, 3 gerbang logika NAND dan NOR untuk menentukan kondisi stok, 4 diagram blok yang menunjukkan alur kerja lengkap. Sistem ini mampu bekerja cepat, akurat, dan mudah diintegrasikan dengan sensor fisik di gudang.